Kepada, kepada Pastor Markus, waktu kami persilakan Pastor. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi ada Susan juga, selamat malam semuanya. Dan dalam kesempatan ini saya akan membuka permenungan kita dengan membaca dari kitab Esra, bab 9, ayat 5 sampai 9. Pada waktu kurban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang terkoyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan, Allah kami, yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhan dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pandangan Esra dan juga sikap Esra terhadap dosa berdasarkan apa yang kita baca di dalam kitab Esra yang baru saja kita dengar. Sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa pandangan umum tentang bagaimana dosa itu. Dari sudut pandang teologi, dosa adalah sebuah pelanggaran terhadap cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama yang kemudian dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Dan utamanya dosa disebabkan karena manusia mencintai dirinya sendiri. Atau hal-hal yang sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari cinta terhadap Allah. Kalau kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi harian minggu lalu juga disebutkan soal apa yang disebut dosa, apa yang tidak baik menurut Efesus. Dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik itu melalui pikiran, perkataan, dan juga perbuatan manusia. Nah, menurut kitab suci, ada beberapa pandangan. Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Dan menurut Alkitab, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa yang telah jatuh ke dalam dosa. Kepada Israel ditunjukkan jalan keluar dari dosa, yakni mempersembahkan kurban. Ada antara lain kurban penghapusan dosa, korban penebus dosa, silih, dan lain sebagainya. Di dalam perjanjian baru, Yesus diberitakan sebagai penembus juru selamat umat manusia dari segala dosa.
anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Menurut Rasul Paulus, dosa dalam arti keinginan daging, keadaan persetujuan terhadap Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah. Sedangkan menurut Yohanes adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, ini sekilas saja berkaitan dengan dosa yang ada di dalam kitab suci. Bagaimana pandangan Gereja Katolik Roma terhadap dosa? Katekismus Gereja Katolik menyebutkan bahwa dosa adalah satu pelanggaran terhadap akal budi, kebenaran, dan hati nurani yang baik. Dosa tidak hanya sekedar perbuatan. Katekismus Gereja Katolik mengutip Santo Agustinus yang beberapa waktu lalu sudah dibahas oleh Pastor Dani kalau nggak salah, bahwa dosa adalah perkataan, perbuatan, atau keinginan yang bertentangan dengan hukum abadi. Dosa merupakan suatu penghinaan terhadap Allah. Dosa merupakan pemberontakan terhadap kasih Allah kepada manusia dan membalikkan hati manusia dari Allah. Membalikkan hati manusia dari Allah. Ini menarik kalau nanti misalnya kita bicara soal pertobatan, rekonsiliasi. Sama seperti dosa asal, dosa adalah satu bentuk keangkuhan, ketidaktaatan kepada Allah, bertentangan dengan ketaatan Yesus yang melaksanakan keselamatan. Sehingga Agustinus mengatakan bahwa dosa adalah cinta diri yang meningkat sampai menjadi penghinaan terhadap Allah. Katekismus Gereja Katolik juga menyebutkan bahwa akar dosa terletak dalam hati manusia, dalam kehendak bebasnya. Namun dalam hati manusia juga ada kasih. Ada sumber segala perbuatan baik dan suci yang terluka karena dosa. Nah, sekarang masuk ke Nabi Ezra. Ini juga saya akan sebutkan sekilas saja tentang Nabi Ezra. Dia ini seorang nabi. Pada zaman Ezra, bangsa Israel itu kan kembali ke Yerusalem setelah melewati pembuangan di Babel. Gelombang yang pertama ini kembali sekitar tahun 838 sebelum Masehi dengan satu tujuan, yaitu membangun kembali Bait Allah yang telah rata dengan tanah. Pembangunan ini dimulai sekitar tahun 536 sebelum Masehi, tetapi mengalami hambatan dari luar, sehingga sempat terhenti selama 16 tahun sampai akhirnya selesai tahun 515 sebelum Masehi. Dan setelah pembangunan selesai, restorasi spiritual tidak diteruskan dan bahkan terhenti selama 58 tahun. Ini menarik ketika restorasi spiritual tidak diteruskan. Nah, mereka membangun bangunan tetapi lupa membangun diri. Dan pada masa-masa ini Israel hidup berasimilasi dengan bangsa sekitar sehingga melupakan Tuhan kembali. Nih, salah satunya yang dimana diperlukan restorasi spiritual. Dan dalam tahun-tahun inilah Ezra kembali ke Yerusalem dengan memimpin orang Israel. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi, yang kita lihat di dalam bacaan pada hari ini. Siapa Ezra? Saya akan menyebutkan, belum kembali ke bacaan tadi, di situ disebutkan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Nah, inilah keunggulan Nabi Ezra. Dan nanti akan tampak di dalam permenungan yang kita dengar dalam bacaan tadi. Dari ayat tadi dikatakan bahwa memang Ezra ini termasuk tekun untuk mengetahui apa yang Allah inginkan dalam hidup orang yang percaya. Dia dengan sabar mencari tahu apa yang menjadi keinginan Allah. Dan selain itu, dia juga mengajarkan apa yang dia pahami pada orang lain di sekitarnya. Lebih tepatnya, dia juga mengajarkan firman Allah
termasuk apa saja ketetapan yang Allah berikan, serta aturan apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, Ezra orang yang selalu punya tekad untuk dan peraturan di antara orang Israel. Itulah Ezra yang pada hari ini salah satu karunia kita Ezra, dia berkata, aku malu dan berdapat celah sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Nah, dari kata-kata itu ada beberapa hal. Yang pertama, dosa itu adalah hal yang serius di hadapan Tuhan. Nah, sekecil apapun, sepele apapun, itu juga sesuatu yang serius. Tuhan tidak melihat besar kecilnya dosa. Dosa adalah tetap dosa. Nah, ini saya bandingkan, saya kontraskan dengan sikap saya menyebutnya permisif terhadap dosa, menganggap ringan dosa kita. Nah, contohnya demikian. Ketika kita awal-awal, misalnya contohnya, saya cuma mau mengambil pensilnya teman ketika masih sekolah. Kemudian berikutnya, bukan lagi mengambil, karena sudah terbiasa mengambil yang kecil-kecil dan merasa senang dengan tindakan dosa tadi, kemudian yang kecil tadi semakin hari semakin menjadi besar. Maka supaya jangan sampai terjadi dosa yang semakin besar, kita harus menganggap, ini kata Ezra, kita harus melihat bahwa sekecil apapun atau sesepele apapun, dosa ya tetap dosa. Jangan ditolerir. Jangan, ini kan cuma dosa kecil. Saya cuma nyolongnya jeruk tetangga satu biji. Tapi ini bisa, yang kecil ini akan menjadi, ketika dibiasakan, akhirnya menjadi sebuah habitus yang kemudian kita semakin gampang untuk memaklumi kesalahan-kesalahan yang semakin hari semakin besar. Ini bahayanya kalau kita akan menganggap remeh dosa-dosa yang kecil. Maka kita diajak untuk terus-menerus menyadari bahwa apapun itu, kalau dosa ya tetap dosa. Jangan lihat besar kecilnya. Ezra 9 ayat 7 mengatakan demikian. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam kami diserahkan dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, penghinaan di depan umum seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, di sini jelas kelihatan sekali apa yang terjadi akibat dosa. Oleh karena dosa kami sekalian dan seterusnya. Rupa-rupanya dosa yang kita lakukan, kalau yang ini dilakukan oleh bangsa Israel, membuat bangsa-bangsa Israel, imam-imam dan lain sebagainya, kemudian ditangkap oleh raja-raja non-Israel di dalam kuasa pedang, dalam penawanan, penjarahan, dan lain sebagainya. Ini yang saya maksudkan, bahwa dosa tetap ada konsekuensinya. Ini yang dialami oleh banyak orang Israel, seperti yang diungkapkan oleh Ezra tadi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, tetap ternyata dampaknya
begitu banyak. Tidak hanya sekedar melukai orang lain, tetapi juga melukai diri sendiri. Tidak hanya sekedar merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Sekalipun dosanya tetap diampuni, akibat dari dosa tetap harus dipertanggungjawabkan. Ini saya mengambil contoh, misalnya kalau ada seseorang yang hamil di luar nikah, jangan paksa untuk menggugurkan kandungan atau menikah dengan sembarang orang. Tanggunglah konsekuensinya. Minta petunjuk Tuhan untuk membimbing kita. Jangan menutupi dosa dengan menambah dosa yang lainnya. Nah, dosa selalu ada konsekuensinya. Entah itu besar, entah itu kecil. Bahkan, kalau tidak salah, Paus Fransiskus mengatakan bahwa ketika kita berdosa, itu bisa mengakibatkan itu menggerogoti diri kita. Menjadikan diri kita semakin hari semakin mati. Karena digerogoti dari dalam. Nah, dosa tetaplah dosa, dan itu selalu ada konsekuensinya. Entah relasi kita dengan sesama, tapi juga relasi dengan Tuhan, relasi dengan alam, relasi dengan diri sendiri. Banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika kita mau melakukan sebuah tindakan dosa. Apa akibatnya untuk kita sekalian? Apa akibatnya untuk diri kita sendiri? Hal yang lain dari Esra tadi. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan. Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan Yerusalem. Nah, di sini kelihatan bahwa Allah ternyata begitu mencintai orang-orang Israel. Kita kenal, ingat bahwa Allahnya Perjanjian Lama itu adalah Allah yang menghukum. Tetapi juga sekaligus Allah yang cemburu. Tetapi kemudian juga Allah yang langsung tergerak hatinya oleh belas kasihan terhadap umatnya. Nah, inilah bahwa di sana ada kasih karunia. Tetap ada kasih karunia sekalipun kita sudah berdosa. Tetapi harus kita ingat bahwa hal ini bukan berarti supaya kita bisa leluasa berbuat dosa. Tetapi supaya kita bisa kembali kepada rencana Allah. Supaya kita kembali kepada jalannya. Kita sudah berdosa, dan Allah tetap memberikan kasih karunia kepada kita sekalian. Betapa baiknya Allah kita. Sudah berdosa, tetapi kita tetap dikasih karunia. Nah, hal yang lain, jika menghadapi orang yang berdosa dan terpuruk, jangan pernah hakimi dia, tetapi lihatlah hal positif yang ada di dalam dirinya. Ini yang seringkali terjadi di dalam dunia kita, di dalam masyarakat kita. Kita itu seperti orang-orang yang menimang-nimang batu, siap menimpuk orang lain, karena kita melihat orang lain berdosa. Padahal, siapa tahu justru batu itu layak kalau dilemparkan ke dalam diri kita. Allah saja tetap selalu memberi kesempatan kepada kita, umatnya,
untuk melakukan pertobatan. Masih ada kasih karunia sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa. Tetapi tentu ini juga harus diimbangi dengan apa yang mesti kita lakukan. Tadi di dalam pengertian dosa di dalam kitab suci disebutkan soal kita memalingkan diri dari Allah. Yaitulah dosa. Ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, tidak berdosa, itu seperti kita menghadap Allah. Dan kemudian ketika kita berdosa, kita seperti memunggungi Allah. Allah di balik kita. Dan pertobatan itu adalah bagaimana kita berbalik arah. Kembali menghadap Allah. Yang awalnya mengunggungin Allah, kemudian kita menghadap Allah lagi. Sekalipun kita berdosa, tetap ada kasih karunia. Banyak contoh-contohnya. Di dalam kisah Perjanjian Lama, banyak. Di dalam kisah-kisah Perjanjian Baru juga banyak. Bagaimana Allah melalui Yesus menyapa orang-orang yang berdosa, yang mau bertobat. Tapi kuncinya tadi, mau bertobat. Saya tambah sedikit dari ayat yang tidak kita baca. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. Saya mau menekankan soal kata kami. Jangan bergembira atas dosa orang lain, tetapi doakan mereka. Ini kelihatan sekali. Sekalipun Israel tidak ikut perbuatan bangsa Israel yang lainnya, dia tidak merasa menjadi benar atau suci. Tetapi dia justru merasa dalam doanya tadi disebutkan kata kami. Dia mengajak supaya jangan bersahabat dengan orang yang menikmati dosa. Ini kalau di dalam Perjanjian Baru kita bisa membandingkan Yesus dengan orang-orang Farisi. Mereka Yesus bisa jengkel setengah mati, bisa marah-marah dengan kepada mereka. Karena mereka seperti menikmati dosa. Tidak ada penyesalan. Tetapi ketika ada yang jatuh dan menyesal, jadilah sahabat buat mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus. Contohnya terhadap Matius dan lain sebagainya. Jangan bersahabat dengan orang yang menikmati dosa. Ajaklah mereka untuk bertobat. Kalau mereka menyesal, jadilah sahabatmu untuk mereka. Menggunakan kata kami saat mendoakan mereka, sekalipun kita tidak memiliki dosa yang sama. Kata kami ini adalah sebuah pengakuan terhadap pengakuan di hadapan Tuhan bahwa kita ini tidak sempurna. Kita pun juga bisa jatuh dalam dosa. Dan yang lain, kata kami ini juga bicara soal tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama berkaitan dengan pertobatan seseorang, orang yang sudah melakukan dosa, juga disampaikan oleh Yesus. Tegurlah 2 mata, 4 mata, kalau ambil saksi, kalau enggak, ya udah bawalah ke situ. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, itulah yang mau disampaikan Esra kepada kita sekalian berkaitan bagaimana kita mensikapi terhadap dosa-dosa yang mungkin sudah kita lakukan. Tetapi juga bagaimana kita bersikap terhadap orang sesama kita yang melakukan dosa. Jangan biarkan mereka sendiri. Pertobatan seseorang bisa menjadi tanggung jawab kita sekalian.
Kalau kita membiarkan orang lain ada dalam keadaan dosa terus-menerus, itu juga tidak baik, tidak benar. Ini yang diajak oleh Nabi Esra. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, itulah yang mau disampaikan Esra melalui bacaan yang kita dengar, doa yang kita dengar, doanya Esra yang begitu indah, yang begitu menyentuh. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Pertama-tama, untuk jangan sampai kita membiarkan diri menikmati dosa walaupun itu hanya kecil. Tetapi mari kita berusaha untuk semakin hari semakin memperbaiki diri. Dan kalau ada teman, saudara yang berdosa, ini juga menjadi tanggung jawab kita untuk mendoakan mereka, untuk mengajak mereka berbalik menghadap Allah. Bukan lagi memunggungi Allah, tetapi justru memandang Allah. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita sekalian, menjadi permenungan untuk kita sekalian. Terima kasih.